Shalom saudaraku, mari sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan adakan, dan kami bersyukur kami senantiasa diberikan pertolongan oleh Tuhan dalam setiap bentuk kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini Bapa, kami mau bersekutu dan kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar mendalami kebenaran firman Tuhan. Tuhan bukakan pikiran hati kami, dan biarlah apa yang kami terima pada pagi hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, hari ini saya akan membawa kita semuanya mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat ketiga sampai ayat yang ke-11. Tema pada surat ini, perikop ini, ucapan syukur dan doa. Tapi saya akan membawakan sebuah tema di sini tentang berdoa dengan sukacita. Berdoa dengan sukacita. Dan kita belajar daripada Rasul Paulus. Saudara, dalam perikop ini tentang ucapan syukur dan doa, Rasul Paulus berdoa pada waktu itu bukan dalam keadaan yang baik, tapi berada di dalam penjara. Jadi Rasul Paulus mengalami masa-masa di mana dia tidak nyaman. Secara hukum tidak ada perlindungan, secara fisik dia tertekan, psikis pun juga mengalami ketertekanan. Karena apa? Karena di penjara, di tempat yang lembab, di bawah tanah, kurang adanya sinar matahari, ya semuanya serba dalam keadaan tidak mengenakkan. Nah, Rasul Paulus dalam kondisi seperti itu, saudaraku, ya, dalam kondisi seperti itu, atau dalam situasi seperti itu, Rasul Paulus masih bisa berdoa dengan sukacita. Dengan sukacita. Nah, mengapa Rasul Paulus masih bisa berdoa dengan sukacita? Nah, nanti saya akan sampaikan ada 3 alasan penting mengapa Rasul Paulus berdoa dengan sukacita. Mengapa Rasul Paulus berdoa dengan sukacita? Saudara, saya akan membacakan bagi kita semuanya di dalam Filipi pasal yang pertama, maksud saya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semuanya. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu semakin melimpah
dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi katakan bahwa ada 3 alasan penting mengapa Rasul Paulus berdoa dengan sukacita. Dan ini diajarkan kepada kita semuanya, supaya kita berdoa dengan sukacita. Seringkali kita berdoa dengan bersungut-sungut karena apa? Doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Doa kita seringkali seakan-akan hanya sampai pada batas atap rumah, tidak sampai kepada Bapa. Ini perasaan kita. Tetapi Rasul Paulus pada waktu dia di penjara, dia tidak berdoa dengan bersungut-sungut, walaupun ada alasan untuk bersungut-sungut. Walaupun ada alasan untuk mengeluh. Karena apa? Dalam kondisi yang tidak baik, Rasul Paulus dia ingin menyampaikan sesuatu, dia ingin menyampaikan isi hatinya. Tetapi isi hatinya yang pada saat itu ingin disampaikan, dia diungkapkan dengan keluhan atau merasa jengkel dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku. Tetapi dia berdoa dengan sukacita. Karena apa? Karena mengingat jemaat di Filipi. Nah, apa yang menjadi alasan Rasul Paulus berdoa dengan sukacita ketika dia melihat atau ketika dia mendengar kondisi jemaat di Filipi? Nah, jemaat Filipi ini menjadi sukacita Rasul Paulus. Sehingga dia tidak ada alasan untuk tidak bersukacita pada waktu dia berdoa. Mengapa, saudaraku? Nah, pertama ada alasan pertama, yaitu karena apa? Karena jemaat Filipi sudah memiliki kematangan rohani. Saudaraku, di dalam surat-surat Rasul Paulus, jemaat Filipi ini menjadi jemaat kebanggaan. Mengapa menjadi jemaat kebanggaan? Karena jemaat Filipi ini memiliki kedewasaan rohani, memiliki kematangan rohani. Nah, apa yang dilihat oleh Rasul Paulus dari kematangan rohani? Mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Kematangan rohani mereka, jemaat di Filipi ini, tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi jemaat Filipi ini berlomba-lomba, semuanya berjuang untuk apa? Memikirkan apa yang sedang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Apa yang sedang dikerjakan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus pada waktu berada di dalam penjara, saudaraku, dia tidak santai-santai, dia tidak diam-diam, dia tidak merenungkan nasib, dia tidak meratapi nasibnya, tidak. Tetapi di situ dia ubah pikiran-pikiran yang negatif menjadi pikiran-pikiran yang positif, yang menyukakan hatinya. Nah, oleh sebab itu ketika dia melihat atau mendengar berita tentang jemaat di Filipi yang bertumbuh berkembang, kedewasaan rohaninya luar biasa, dia bersukacita. Inilah alasan Rasul Paulus, mengapa Rasul Paulus bersukacita pada waktu berdoa ketika dia mengingat jemaat di Filipi. Karena apa? Itu tadi saya katakan bahwa mereka jemaat Filipi memiliki kematangan rohani. Dia memikirkan apa yang sedang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Mereka tidak menikmati karya keselamatan yang dari Tuhan ini untuk dirinya sendiri, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, inilah saudaraku, ketika orang memiliki kematangan rohani, dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Dia tidak hanya untuk mencari kepuasan diri sendiri, tetapi dia memikirkan hal-hal yang di luar, di sekitar, dan juga di mana saja tentang pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang dikerjakan Rasul Paulus itu mendapatkan support, mendapatkan dukungan. Dukungan dari mana? Dari jemaat ini yang membuat Rasul Paulus menjadi sukacita. Karena apa?
karena jemaat ini memiliki kedewasaan rohani. Rohaninya sudah matang. Ya. Nah, itu. Jadi yang pertama, alasan pertama kenapa Rasul Paulus berdoa dengan sukacita ketika dia melihat jemaat di Filipi. Karena apa? Karena jemaat di Filipi memiliki kematangan rohani. Ikut ambil bagian di dalam pelayanan apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Nah, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 10 sampai 15, pada waktu Rasul Paulus di dalam penjara, jemaat Filipi ini berbondong-bondong ingin memberikan apa yang menjadi kebutuhan daripada Rasul Paulus. Bukan hanya karena kebutuhan jasmani saja, tetapi apa yang dibutuhkan pada waktu Rasul Paulus menulis surat dan lain sebagainya. Nah, jadi Rasul Paulus merasa terhibur. Ketika di dalam penjara, Rasul Paulus terhibur dengan apa? Kematangan rohani daripada jemaat di Filipi. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa Rasul Paulus bisa berdoa dengan sukacita? Alasan yang kedua, karena jemaat Filipi memiliki kehidupan atau hidup dalam komunitas yang kuat. Nah, ayat yang kelima mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Artinya apa, saudaraku? Jemaat Filipi memiliki komunitas yang sangat kental sekali. Satu dengan yang lain saling memperhatikan, satu dengan yang lain saling menolong, satu dengan yang lain saling menghibur, satu dengan yang lain saling menguatkan, satu dengan yang lain saling menopang. Inilah keberadaan daripada jemaat Filipi. Walaupun tidak ada pemimpinnya, tetapi benih yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kasih, tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang karya Tuhan, karya keselamatan Tuhan, itu ditangkap oleh jemaat Filipi dan dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Jemaat Filipi tidak egois, tetapi jemaat Filipi saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain. Sehingga boleh saya katakan seperti jemaat mula-mula. Tidak ada yang kekurangan satu dengan yang lain. Karena apa? Saling memberi. Saling memperhatikan. Saling menguatkan. Nah, kalau komunitas itu saling menguatkan, saling memperhatikan, ini akan menjadi persekutuan atau menjadi gereja yang kuat. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita di dalam masa sekarang ini, saudara. Kalau kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain, di antara komunitas orang-orang percaya, saya percaya gereja tidak akan mati. Walaupun ya mungkin akan dihabiskan di muka bumi ini, tetapi ingat, gereja tetap akan bertumbuh sampai selama-lamanya. Nah, saudara, ini alasan Rasul Paulus, mengapa Rasul Paulus berdoa dengan penuh sukacita. Dia merasa terhibur. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, apa yang dikhotbahkan oleh Rasul Paulus, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, mereka lakukan dalam komunitas orang-orang percaya. Mereka semakin kuat, semakin bertumbuh, dan semakin erat hubungannya. Karena apa? Mereka menaruh kasih di antara satu dengan yang lain. Nah, itu yang kedua, saudara. Nah, yang ketiga, alasan Rasul Paulus berdoa dengan sukacita ketika dia mendengar keadaan atau kondisi daripada jemaat di Filipi. Karena apa? Karena Allah senantiasa campur tangan dalam jemaat Filipi. Allah senantiasa campur tangan dalam kondisi atau dalam kehidupan jemaat di Filipi. Ayat yang ke-6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Yesus Kristus yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Artinya apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan.
Ini yang menjadi penghiburan daripada Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Mengapa dia berdoa dengan sukacita? Karena apa? Tangan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan daripada jemaat-jemaat Filipi. Jadi Tuhan yang dipercaya oleh Rasul Paulus tetap memelihara jemaat-jemaat Filipi yang ditinggalkan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan Rasul Paulus banyak campur tangan Allah dalam kehidupannya secara pribadi. Demikian juga dengan jemaat-jemaat yang ditinggalkan, yang dirintis pada waktu itu, terus ditinggalkan, diserahkan oleh diaken-diaken, di penilik jemaat, diserahkan kepada penilik jemaat, saudara, ya, itu membuahkan hasil. Dan inilah yang Rasul Paulus menjadi terhibur ketika dia dalam penjara. Dia tidak berdoa dengan sungut-sungut, dia tidak berdoa dengan keluhan-keluhan, merasa tidak diperhatikan jemaat, tidak. Tetapi dia berdoa dengan sukacita walaupun ada alasan untuk dia tidak bersukacita. Tetapi dia tetap membalik itu semuanya. Karena dia yakin dengan berdoa dengan sukacita itu akan merubah seluruh keadaan. Tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan daripada jemaat di Filipi. Tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa, menopang, melindungi, menyertai, dan membangkitkan semangat. Dalam pekerjaan sehari-hari Tuhan berkarya. Nah, inilah yang membuat Rasul Paulus bersukacita. Dan jemaat Filipi merasakan satu kehidupan di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya dan saya sangat yakin kalau jemaat Filipi ini memiliki kematangan rohani, ada efek-efek atau akibat-akibat yang luar biasa, di luar pengetahuan, di luar perkiraan, di luar pemikiran kita semuanya. Dan bagaimana ketika jemaat-jemaat di gereja-gereja Tuhan pada masa kini? Saya berdoa, saya rindu, ya, jemaat-jemaat memiliki kematangan rohani dan bertumbuh secara maksimal. Ketika jemaat-jemaat bertumbuh secara maksimal, secara rohani, maka ada dampak-dampak yang luar biasa. Dia tidak egois, dia tidak mementingkan diri sendiri, dia tidak memperkaya diri sendiri, dia tidak membuat dirinya menjadi fokus hidupnya, tetapi fokus hidupnya kepada Allah, sehingga apa? Dibukakan pikirannya untuk bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ingat saudaraku, ketika kita memperhatikan orang lain, Allah akan campur tangan di dalam setiap kehidupan kita. Allah akan campur tangan di dalam pekerjaan kita. Allah akan campur tangan di dalam pelayanan kita. Allah akan campur tangan di dalam pendidikan kita. Allah akan campur tangan di dalam ekonomi kita. Karena apa? Karena kita juga memikirkan pekerjaan Tuhan. Kita memikirkan bagaimana kelanjutan misi Allah di dalam dunia ini. Seperti jemaat Filipi memikirkan Rasul Paulus. Bukan memikirkan kebutuhan jasmani Rasul Paulus, tidak. Bukan hanya itu saja, salah satunya memang seperti itu. Tetapi jemaat Filipi ini juga memikirkan apa? Bagaimana pekerjaan Tuhan bisa dilanjutkan oleh Rasul Paulus walaupun di dalam penjara. Inilah yang menyukakan hati daripada Rasul Paulus. Nah, saudaraku, mari kita belajar kepada jemaat Filipi ini menjadi jemaat yang dewasa, yang matang rohaninya, dan terus bersekutu dengan kuat, memiliki komunitas yang baik, yang indah, tidak saling curiga satu dengan yang lain, tapi saling menguatkan.
yang kalau ada orang sakit, kita saling bisa menopang. Nah, inilah yang dirindukan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan merindukan bagi gerejanya untuk berada di dalam komunitas yang kuat. Ketika mereka berada dalam komunitas yang kuat, saya percaya mereka tidak akan tergoyahkan dengan oleh ajaran-ajaran apapun dan juga kondisi apapun yang pada saat ini menghimpit atau menindas kehidupan daripada orang-orang percaya. Ingat bahwa Tuhan senantiasa bekerja di dalam segala perkara. Oleh karena itu, pada pagi hari ini mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hati untuk kita memiliki kematangan rohani, menggali kebenaran firman Tuhan, dan kita berada dalam komunitas yang kuat, dan kita terus mengingat bahwa Tuhan senantiasa campur tangan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Kau telah sampaikan pesan-Mu secara singkat kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya menyampaikan dan juga yang menyampaikan dan juga kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong bimbing kami semuanya untuk kami boleh menjalankan kehidupan kami berdasarkan dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan tetap setia di dalam Yesus. Amin.